Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo guys, kembali lagi dalam acara kesayangan kita, Study of Accounting Talk Show. Nah, tentunya pada siang hari ini, saya Wi Sugiyarti yang akan memandu acara talk show pada kesempatan kali ini. Nah, seperti di video sebelumnya, hari ini kita masih akan membahas tentang akuntansi. Dan pada kesempatan kali ini kita juga telah terhubung kembali melalui via Zoom bersama kakak-kakak mahasiswa dan mahasiswi terbaik dari Universitas Bengkulu. Nah, langsung saja di sini ada Kak Desti. Halo Kak Desti. Halo Kak Bibi. Lalu ada Kak Dea. Halo Kak Dea. Halo. Halo. Lalu ada Kak David. Halo Kak David. Halo. Baiklah, langsung saja ya. Dari video kemarin, video sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengenalan awal dari perusahaan dagang. Tentunya banyak sekali pengetahuan yang bisa kita pelajari dari video sebelumnya tentang perusahaan dagang. Nah, untuk yang belum nonton, para penonton channel ini, kalau ingin mengetahui tentang apa itu perusahaan dagang, di video sebelumnya silahkan ditonton dulu ya. Nah, baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang inventory, yang artinya kita akan bahas tentang soal persediaan. Nah, persediaan itu kan tentang adanya pada perusahaan dagang nih. Nah, di sini tentunya para penonton setia channel ini ingin tahu nih, apa sih itu persediaan, apa saja yang termasuk ke dalam persediaan, dan bagaimana tata cara pengolahan persediaan itu sendiri. Nah, tentunya semua pertanyaan itu akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja kita akan tanyakan kepada kakak-kakak mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Bengkulu. Yang pertama itu mengenai tentang apa itu persediaan dan perusahaan, dan pada perusahaan apa saja persediaan itu ada. Mungkin kepada kakak-kakak yang mau membantu menjelaskan, kepada Kak Desti. Baiklah, saya akan menjelaskan. Kita di sini membahas mengenai persediaan pada perusahaan dagang. Menurut PSAK 14, persediaan itu didefinisikan sebagai aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal ataupun dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan. Nah, persediaan itu terdapat pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Yang pertama, persediaan pada perusahaan dagang itu berupa persediaan barang dagangan atau yang disebut tuh merchandise inventory. Merupakan persediaan berupa barang dagangan yang dibeli oleh perusahaan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Ini kan sudah disinggung oleh pada pertemuan kita minggu lalu. Yang kedua, persediaan pada perusahaan manufaktur. Terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi yang siap untuk dijual. Gitu, Kak. Nah, baik, terima kasih Kak Desti atas penjelasannya. Nah, dari penjelasan Kak Desti tadi, kita sudah tahu nih, sudah dijelaskan nih tentang persediaan itu memiliki beberapa puntuasi spesial. Nah, yang masih ingin saya tanyakan adalah siapa sih yang akan menjadi pemilik dari barang persediaan itu tersebut, dan bagaimana cara kita menentukan nilai dari persediaan itu sendiri. Mungkin kakak-kakak yang mau menjawab, pada Kak David. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan Kak Bibi. Yang menjadi pemilik barang persediaan itu adalah perusahaan. Nah, jadi persediaan itu dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Nah, jika kita ingin menentukan nilai persediaan, kita harus menghitung biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang tersebut. Maka kita harus menggunakan beberapa metode. Nah, bisa menggunakan metode identifikasi khusus atau specific identification. Metode ini paling sempurna untuk menentukan nilai persediaan yang ada karena di setiap unit barang yang dibeli akan diidentifikasi secara khusus berikut dengan harga belinya.
Jika menggunakan asumsi arus kas ini lebih praktis ya Kak. Sistem ini berbeda dengan identifikasi karena mereka menganggap arus biaya yang menggunakan tidak terkait dengan arus fisik barang. Ada dua metode aliran biaya yang diasumsikan. Yang pertama itu first in, first out atau FIFO. Biaya barang paling awal yang dibeli adalah pertama kali diakui dalam menentukan harga pokok penjualannya. Yang kedua itu ada biaya rata-rata. Itu mengalokasikan harga pokok barang tersedia untuk dijual berdasarkan unit biaya rata-rata tertimbang yang dikeluarkan. Metode ini mengasumsikan bahwa barang memiliki sifat yang serupa atau sama, Kak. Baiklah, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak David atas penjelasannya. Sudah sangat jelas ya penjelasan Kak David tadi siapa yang menjadi pemilik barang persediaan tersebut dan bagaimana cara kita menemukan nilai dari persediaan itu sudah dijelaskan secara lengkap oleh Kak David. Terima kasih kepada Kak David. Nah, pertanyaan selanjutnya yang saya ingin tanyakan adalah tentang pencatatannya ini. Bagaimana sih sistem pencatatan dalam mencatat atau mengolah persediaan itu sendiri? Mungkin kepada Kak Anissa yang mau membantu menjelaskan. Baiklah, sistem pencatatan itu ada dua sistem, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Dalam sistem periodik itu terdapat 3 metode. Yang pertama adalah metode first in first out atau FIFO. Metode masuk pertama, keluar pertama. FIFO mengasumsikan bahwa barang paling awal yang dibeli adalah barang yang pertama kali dijual. Kemudian ada metode biaya rata-rata. Metode biaya rata-rata mengalokasikan harga pokok yang tersedia untuk dijual berdasarkan unit biaya rata-rata tertimbang yang dikeluarkan. Kemudian metode yang ketiga yaitu lower of cost or net realizable value, yaitu metode yang digunakan ketika nilai persediaan bagi perusahaan yang menjual teknologi tinggi atau barang mode dapat turun sangat cepat karena perubahan teknologi atau mode. Keadaan ini kadang-kadang membutuhkan metode penilaian dan persediaan, selain yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian, jika terdapat kesalahan pencatatan, akan mempengaruhi dua laporan, yaitu laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Dalam laporan laba rugi, akan menimbulkan dampak harga pokok pada penjualan. Jika kesalahan pencatatan membuat persediaan awal lebih kecil dari seharusnya, maka harga pokok penjualan juga akan kecil. Jika kesalahan pencatatan membuat persediaan akhir lebih kecil dari seharusnya, maka harga pokok penjualan akan membesar. Efek kesalahan pencatatan pada laporan laba rugi ini hanya akan terjadi pada 2 periode saja. Kemudian, efek pada laporan posisi keuangan. Perusahaan bisa menentukan kesalahan dalam laporan posisi keuangan dengan cara menggunakan persamaan akuntansi dasar, yaitu aset sama dengan liabilitas sama dengan ekuitas. Kemudian, sistem pencatatan perpetual, yang mungkin akan dijelaskan kepada Kak Dea. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sistem pencatatan perpetual. Nah, pada sistem perpetual ini kita menggunakan kartu persediaan karena pada saat transaksi itu terjadi maka pencatatan akan langsung dicatat pada kartu persediaan. Nah, dalam metode pencatatan dalam kartu persediaan ini ada 3, ada yang namanya FIFO atau first in first out, ada biaya rata-rata dan juga ada LIFO atau last in first out. Nah, yang pertama itu FIFO kan, first in first out, di mana persediaan awal yang pertama kali kita beli itu akan pertama kali kita keluarkan seperti yang telah dijelaskan dari teman-teman saya. Selanjutnya ada biaya rata-rata. Nah, metode biaya rata-rata ini dalam sistem persediaan perpetual disebut metode rata-rata bergerak. Dengan metode ini perusahaan menghitung rata-rata baru setelah setiap pembelian yang membagi harga pokok barang yang tersedia untuk dijual oleh unit yang ada. Nah, kemudian menerapkan biaya rata-rata untuk yang pertama itu ada unit yang terjual untuk menentukan harga pokok penjualan dan yang kedua unit yang tersisa untuk menentukan jumlah persediaan akhir. Nah, selanjutnya ada LIFO. LIFO ini last in first out, di mana LIFO ini kebalikan dari FIFO.
Kenapa demikian? Karena LIFO ini yang barang yang terakhir kali kita beli itu akan kita keluarkan terlebih dahulu. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Dea dan Kak Anissa atas penjelasannya tadi. Baiklah, sudah tahu ya bahwa ketetapan pada persediaan itu bisa digunakan dengan dua sistem, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Nah, yang saya nih, yang terakhir nih, yaitu dari penjelasan kakak-kakak tadi, dapat saya simpulkan bahwa perusahaan itu akan selalu dapat menghitung persediaannya ya, yang ada dalam perusahaan itu melalui berbagai metode yang digunakan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, bagaimana jika perusahaan tersebut tidak dapat menghitung persediaannya? Misalnya karena barang tersebut sudah hancur sebelum terjual, atau mungkin ada kecelakaan pada perusahaan tersebut, misalnya terjadinya kebakaran. Nah, bagaimana perusahaan tersebut menghitung persediaannya jika terjadi kondisi yang seperti itu? Mungkin kakak-kakak ada yang mau menjelaskan? Baik, saya akan mencoba menjelaskan ya Kak Dewi. Kalau misalnya terjadi bencana seperti kebakaran atau banjir dan lain sebagainya, apalagi pada sistem periodik ya, bahwa sistem periodik ini kan dicatat pada setiap akhir periode. Maka kita akan mengestimasi persediaan barang dagangan tersebut. Nah, dalam mengestimasi ini ada dua metode, yaitu ada metode laba kotor dan juga ada metode persediaan retail. Nah, pada metode laba kotor ini memperkirakan biaya persediaan akhir dengan menerapkan tingkat laba kotor untuk penjualan bersih. Metode ini sangat relatif, sederhana, tetapi sangat efisien ya Kak. Nah, pada metode ini ada dua langkah. Yang pertama itu net sale atau pembelian bersih itu dikurang dengan estimasi gross profit atau laba bersih. Estimasi laba bersih. Maka kita akan menghasilkan estimasi cost of goods sold atau estimasi harga perolehan harga pokok penjualan seperti itu. Nah, selanjutnya step kedua itu ada cost of good available for sale, itu kita kurangkan dengan estimasi cost of goods sold yang telah kita cari tadi kan, maka kita akan mendapat estimasi cost of ending inventory. Selanjutnya yang kedua itu ada metode persediaan retail. Nah, pada metode persediaan retail ini ada 3 step atau ada 3 langkah. Yang pertama itu good available for sale at retail, kita kurangkan dengan net sale, maka kita akan mendapat ending inventory at retail. Baik, selanjutnya tahap kedua itu ada cost available for sale at cost, kita bagi dengan good available for sale at retail, maka kita akan memperoleh cost to retail. Nah, pada step ketiga yang terakhir itu ending inventory at retail yang kita peroleh dari step pertama tadi, kita kali dengan cost to retail, maka kita akan mendapat estimasi estimate cost of ending inventory. Nah, dari dua metode tadi kita dapat memperkirakan berapa estimasi persediaan pada akhir periode, terutama untuk sistem pencatatan periodik. Kalau menggunakan sistem pencatatan perpetual itu kan sudah ada kartu persediaan. Jadi kalau misalnya kartu persediaan itu tidak hilang, maka kita tidak perlu mengestimasi persediaan akhir lagi. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Nah, baiklah, terima kasih kakak-kakak semua yang sudah menjelaskan tentang inventory itu. Nah, di sini saya akan menanyakan pertanyaan dari para penonton di rumah yang sudah menanyakan di kolom komentar kita. Yang pertama itu, mengapa pada sistem pencatatan FIFO itu akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar jika dibandingkan dengan sistem biaya rata-rata dan sistem LIFO. Nah, mengapa demikian? Mungkin ada yang mau menjawab pertanyaannya? Baiklah, saya akan menjelaskan
benar bahwasanya metode FIFO itu em, me- menghasilkan laba yang lebih besar. Yang kedua itu metode average atau rata-rata, yang ketiga itu metode LIFO atau yang paling kecil. Nah, untuk metode FIFO, menggunakan metode ini bisa disesuaikan dengan kenaikan harga yang sesuai dengan harga terbaru. Kemudian metode FIFO ini dapat menghasilkan lebih besar atau laba lebih besar nilai persediaan barang dibandingkan dengan HPP atau harga pokok penjualan. Metode FIFO menjadikan produk yang lama atau yang pertama kali masuk akan dijual saat pertama kali, sehingga menghasilkan laba yang lebih besar, serta membuat pajak yang harus dibayarkan perusahaan ke pemerintah menjadi lebih besar juga. Yang kedua itu metode average atau metode rata-rata. Ketika menggunakan metode ini, perusahaan akan menjual produk yang tersedia di gudang tanpa harus memikirkan produk yang mana yang harus dijual di awal dan produk yang mana yang harus dijual terakhir. Karena perhitungan metode ini mengambil nilai harga rata-rata, maka metode ini berada di tengah-tengah metode persediaan FIFO dan LIFO, sehingga disebut dengan metode rata-rata. Terakhir itu metode LIFO. Laba rugi yang dihasilkan dalam metode ini rendah, karena dalam penggunaan metode ini, perhitungan harga beli terakhir akan dibebankan ke operasi pada setiap periode kenaikan harga atau inflasi. Maka laba yang diperoleh juga akan kecil dan pajak yang terhutang dibayar menjadi lebih kecil juga. Kebalikan dari metode FIFO tadi. Maka dari itu nilainya itu yang paling kecil atau labanya itu memiliki laba yang paling kecil, Kak. Gitu. Baik, terima kasih Kak Desti atas jawabannya. Nah, mungkin sudah terjawab ya pertanyaan dari penonton tersebut. Lalu pertanyaan kedua nih, mengapa di Indonesia ini tidak menggunakan sistem pencatatan LIFO seperti di negara Amerika Serikat contohnya? Nah, mungkin kakak-kakak ada yang menjawab pertanyaan ini. Pada Kak David, mungkin yang mau menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Wiwi. Ya, karena memiliki beberapa alasan ya Kak. Yang pertama itu ialah perbedaan laba. Yang dimaksud perbedaan laba ialah karena adanya perbedaan yang cukup signifikan dibanding dua metode lainnya terdapat selisih yang cukup jauh ya Kak. Dalam operasi yang dihasilkan jika menggunakan metode LIFO dalam menaksir persediaan. Yang kedua, mampu mengurangi kualitas laporan keuangan. Yang dimaksud mampu mengurangi kualitas laporan keuangan itu jika menggunakan metode LIFO tidak mempresentasikan recent cost level of inventory. Hal ini membuat nilai persediaan tidak memiliki nilai yang relevan atau keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga itu dapat digunakan untuk memanipulasi pajak ya Kak. Yang dimaksud memanipulasi pajak itu mampu digunakan untuk memanipulasi pajak perusahaan. Menggunakan metode ini seperti dikatakan sebelumnya dapat memperkecil laba perusahaan, alias dengan kecilnya laba perusahaan maka pajak yang ditanggung perusahaan juga akan jauh lebih kecil Kak. Begitu beberapa alasan yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Maaf Kak Wiwi, sedikit menambahkan. Ya, silakan Kak Desti. Salah satu alasan Amerika Serikat menggunakan metode pencatatan LIFO itu tuh karena berkaitan dengan manfaat pajak, Kak. Nah, dalam periode kenaikan harga, perusahaan yang menggunakan LIFO melaporkan pajak penghasilan yang lebih rendah dan karenanya harus kas yang lebih tinggi. Gitu, Kak. Oke. Terima kasih Kak Davi sudah menjelaskan. Terima kasih juga kepada Kak Desti yang sudah menambahkan. Nah, itu sudah terjawab ya pertanyaan dari penonton ini tentang mengapa Indonesia tidak menggunakan catatan LIFO. Nah, pertanyaan terakhir nih, nah, apakah diperbolehkan suatu perusahaan merubah sistem pencatatan persediaan? Misalnya, pertama perusahaan menggunakan sistem LIFO, kemudian karena pajaknya tinggi, perusahaan tersebut mengubah menjadi sistem pencatatan LIFO. Nah, apakah itu bisa terjadi?
Mungkin ada kakak-kakak yang mau menjawab. Kak Anissa yang menang, Kak Anissa nih. Mungkin yang mau menjawab. Baiklah, saya akan menjawab. Jadi, perusahaan diperbolehkan untuk merubah sistem pencatatan persediaannya. Dengan syarat yaitu harus mengubah sistem pencatatan persediaan pada periode sebelumnya terlebih dahulu. Oke, berarti bisa ya, bisa hal tersebut bisa terjadi. Nah, tak terasa nih kita udah berada di penghujung acara nih. Terima kasih sebelumnya kepada kakak-kakak yang sudah mau hadir dan sudah mau membantu menjelaskan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penonton. Selanjutnya kita akan mungkin untuk video kali ini kita cukupkan di sini dulu. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Untuk para penonton di rumah jangan lupa untuk like, subscribe, and comment di channel YouTube kita ini, dan berikan ide-ide selanjutnya agar kami bisa membuat video-video yang lebih menarik ke depannya. Terima kasih untuk kakak-kakak semuanya dan penonton yang ada di rumah. Saya Wiwi Suryati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.